قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. Kamil ini istilah dalam fikih. Al-ghusl al-kamil yaitu mandi yang sifatnya sempurna. Al-ghusl yaitu mandi memiliki dua sifat, memiliki dua cara. Ini bukan kalau mandi pagi, mandi biasa menuju kerja atau semisalnya, itu mandi dengan niatan biasa atau tanpa niatan ya enggak masalah. Tapi yang kita sekarang bahas adalah mandi yang masuk dalam niatan syar'i, seperti mandi junub, mandi haid, mandi nifas, atau mandi biasa namun pengen mengikuti tata cara mandi sesuai sunnah Nabi SAW. Maka al-ghusl mandi itu ada dua tata cara, dua sifat. Yang pertama disebut sifatul ijza, yang kedua sifatul kamal. Sifat ijza yaitu tata cara mandi yang mencukupi. Adapun yang kedua sifatul kamal yaitu tata cara mandi yang sempurna. Apa bedanya yang pertama dengan yang kedua? Tata cara mandi yang mujzi yaitu yang udah mencukupi ketika mandi tersebut mencakup yang wajib saja. Mencakup yang wajib saja. Apa maksudnya? Yaitu yang wajib dalam mandi, bukan mandi wajib. Yang wajib dalam mandi itu apa? Menyeluruh ke seluruh badan. Ya. Itu sudah ijza. Kemudian ada sifat kamal, tata cara mandi yang sempurna, yaitu yang exactly persis dengan bagaimana sunnah Nabi SAW. Yaitu mencakup tata cara yang wajib dan juga apa-apa yang sunnah di situ dipakai, dilakukan. Maka ini sifatu kamal, sempurna. Tentu pahalanya lebih besar yang sempurna. Ya, pahalanya lebih besar yang sempurna. Jadi ijza dan kamal ini, ijza ibaratnya hanya menunjukkan, hanya melakukan yang wajib saja. Kalau kamal itu yang wajib dan juga yang sunnah digunakan, dilakukan. Kayak misalnya wudu, kita rukun wudu kita tunaikan dan wajibnya. Wajah cuma sekali, tangan sekali, kaki sekali, dah itu ijza namanya. Tapi kalau misalnya kamal, sempurna, maka 3 kali gitu. Ya. Itu wudu ya, beda dengan mandi. Kemudian dalam sholat pun begitu, ada tata cara yang sifatnya mujzi, yaitu mencukupi, yang penting wajib dan rukunnya ditunaikan, dan ada tata cara yang sampai sempurna, ya semua sunnahnya dilakukan. Dikatakan oleh penulis rahimahullah, al-ghuslul kamil, tata cara mandi yang sempurna begini, yaitu sesuai sunnah Nabi SAW. An yanwiya, yang pertama an yanwiya thumma yusammiya. Yang pertama niat. Kedua kemudian membaca bismillah. Ya. Niat. Apa niat mandinya ini? Gitu. Di hatinya. Apakah dia niatan mandi junub? Apakah dia niatan mandi selesai haid? Apakah dia niatan mandi selesai nifas? Atau dia niatan mandi biasa? Atau enggak ada niat sama sekali? Niat ini berpengaruh pada hukum dan status dirinya. Kalau dia misal enggak ada niat sama sekali karena sudah kebiasaan mandi, dan dia dalam keadaan junub, maka tidak berubah status junubnya walaupun dia mandi seserius apapun.
Itu niat. Ya, yaitu yang tanpa niat. Kalau dia niat karena dia junub, maka niatannya menghilangkan junub, maka sah sebagai mandi junub. Kalau dia selesai haid dan dia niatkan untuk menyelesaikan haid, maka sah sebagai mandi haid dan suci setelahnya. Taib, kalau misalnya dia punya kebiasaan sebelum subuh mandi, pokoknya sebelum subuh mandi pokoknya, dan malam itu dia junub, kemudian karena punya kebiasaan sebelum subuh mandi, maka dia mandi sebelum subuh kayak biasanya. Dia punya kebiasaan begitu. Pertanyaannya, apakah sholat subuhnya sah atau tidak? Gimana jemaah? Sah atau tidak? Dia punya kebiasaan mandi sebelum subuh. Malam itu dia junub. Kemudian dia mandi sebelum subuh kayak biasanya. Pertanyaannya, sholat subuhnya sah atau tidak? Ayo. Tidak sah? Ya, tidak sah. Karena apa? Tidak ada niatan mandi junub. Taib. Kalau misalnya dia niatannya adalah saya mandi untuk mensahkan sholat saya. Ya, dia tahu dirinya junub dan dia niatan saya mandi untuk istibahatus sholat, yaitu supaya sholat saya sah nanti subuh. Apakah mandi junubnya sah atau tidak? Sah, jawabannya sah. Ya, jadi niatan mandi junub haid nifas, kalau niatannya supaya sholat saya sah atau supaya hadas besar saya hilang atau supaya saya suci lagi, itu semua niatan yang sah. Ya gitu ya. Kayak misalnya untuk wudu. Wudu niatannya apa? Kalau niatannya supaya saya hilang hadas kecil karena tidur kencing, sah sebagai niatan hadas kecil. Kalau misalnya niatnya untuk bisa sholat nanti, maka sah. Walaupun dia cuman gini deh, dengar adzan, dia langsung wudu supaya pengen sholat, maka sah sebagai wudu gitu loh. Begitu ya. Jadi tafsil atau rincian niatan ini juga penting untuk difahami. Tapi niatan di sini tidak perlu dengan lafal baik sirri maupun jahri, terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi tidak perlu dilafalkan, karena tidak ada riwayatnya Nabi SAW melafalkan niat apapun itu. Dan niat itu syarat sah untuk seluruh dari ibadah. Kata Nabi SAW, innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan tergantung pada niatnya dan setiap orang diganjari sesuai dengan niatannya. Nah, niat itu ada dua niat. Niat ada dua. Niatul amal, itu yang pertama, dan niatul ma'muli lahu. Pertama niatan amal, zat amalnya, dan yang kedua niatan tujuan amalnya gitu. Yang pertama niatan amal secara zat, dan yang kedua niatan tujuan amalnya. Ini poin yang sangat-sangat penting ya, supaya kita itu ibadahnya lebih sempurna. Niatan beramal jelas ini syarat sah amalan. Ya, supaya amalnya ini sah. Nah, yang kedua niat al-ma'mulilah, yaitu niatan atau niat tujuan kepada siapa dia beramal, untuk siapa dia beramal. Kalau yang pertama niatan amal, ini dibahas di fikih. Kalau yang kedua niatan tujuan beramal, dibahas di tauhid. Ya. Taib, sekarang misal kalau kita mandi, niatan amalnya adalah mandi junub. Ya. Tapi tidak ada niatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hanya niatan mandi junub. Pertanyaannya, apakah
ini sah atau tidak sebagai mandi junub? Silakan. Ayo, jangan ragu. Sah. Taib sah secara fikih. Namun karena tidak ada niatan mendekatkan diri pada Allah, maka mungkin pahalanya enggak seberapa. Nah, di situ. Taib sama seperti seseorang sholat, dia niatan sholat benar, niatan menunaikan kewajiban, tapi tujuan sholatnya itu ya udah yang penting saya sholat. Dia hanya niatan amal doang. Adapun niatan kepada Allah lebih dekat itu enggak ada. Dah, yang penting saya sholat gitu aja, gugur kewajiban saya, udah selesai. Sah enggak sholatnya? Sah secara fikih. Namun pahalanya mana? Mungkin hanya sedikit. Ya. Jadi niat ada dua macam, niatan amalnya dan niatan tujuan dia beramal. Nah, ternyata niatan tujuan beramal ini menyempurnakan amal tersebut dan pahalanya. Tidak hanya itu, niatan tujuan beramal ini kalau ternyata salah, bisa syirik jatuhnya. Kalau misalnya salah, bisa syirik jatuhnya. Jadi niatan yang pertama, niatan amal secara zat. Kalau tidak ada, tidak sah amalnya, betul. Nah, kalau niatan yang kedua yaitu niatan mendekatkan diri pada Allah justru menyimpang, maka bisa menjadi syirik, tidak sah amalnya dan dapat dosa. Tidak sah amalnya dan dapat dosa karena syirik. Seseorang misalnya dia salat, niatan amalnya ada, yaitu buat salat, menggugurkan kewajiban. Tapi niatan tujuannya supaya dipuji sama orang misalnya, maka ini nomor duanya rusak ini. Menyimpang. Maka salatnya sah atau tidak? Tidak sah. Walaupun niatan zat salatnya itu sudah ada, tapi karena tidak ikhlas, riya atau misalnya, maka tidak ada pahalanya. Tidak ada pahalanya. Nah, ini penting banget ya. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, wa hadhihi al-akhiratu hiya allati naghfalu anha katsiran fala nastahdhiru niyat at-taqarrub. Niatan kedua ini yaitu niatan tujuan amalan, ini yang banyak dari kita lalai akannya. Sehingga kita tidak menghadirkan niatan untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Hanya meniatkan mensahkan amalan secara fikih. Tapi tidak meniatkan mencari ridha Allah, mencari wajah Allah, mencari surga, mencari pengampunan Allah supaya diampuni, mencari perlindungan dari azab neraka dan seterusnya. Nah. Padahal dalam ayat-ayat itu banyak sekali anjuran untuk mencari wajah Allah, mencari ridha Allah, mencari keutamaan dari Allah dan seterusnya, ya. Seperti orang mandi junub, biasanya apa? Ya udah, niatan untuk mandi junub, menggugurkan kewajiban dia selesai. Tapi niat untuk mendapatkan ridha Allah itu tidak. Seringkali begitu. Ya udah, yang penting gugur aja kewajiban saya. Ya. Kalau misalnya kita nyari nafkah ini banyak sehari-hari terjadi. Baik pedagang, baik karyawan, pekerja dan seterusnya. Niatan cari nafkah, betul. Karena ya saya diwajibkan nyari nafkah. Oke. Sah kan nyari nafkah? Sah. Iya, tapi niatan untuk dapat ridha Allah dengan usaha ini itu seringkali luput dari banyak pekerja dan pedagang. Seringkali luput. Karena memang tema ini atau poin ini itu banyak tidak ditekankan. Banyak lebih ditekankan di tema fikihnya, bukan di tema tauhidnya. Itulah pentingnya dakwah tauhid. Supaya amalan dan perbuatan makin berkah, diterima oleh Allah,
dan ganjarannya makin besar. Taib. Kemudian setelah niat, yang pertama niat, yang kedua tsumma yusammi, kemudian tasmiyah, yaitu membaca bismillah. Kalau niat tadi benar wajib. Sekarang baca bismillah, khilaf di antara ulama. Perbedaan pendapat di antara ulama, apakah dia wajib atau dia sunnah. Dalam mazhab Hanbali dia wajib. Namun yang sahih dari segi kenyataan bahwasanya membaca basmalah untuk mandi junub dan untuk wudu itu tidak wajib. Sunnah baca bismillah untuk mandi junub, mandi haid, mandi nifas, dan untuk wudu tidak wajib. Itu yang lebih sahih. Itu yang kedua. Jadi sebelum cuci tangan baca bismillah, itu sunnahnya. Yang ketiga, wa yaghsila yadayhi thalathan. Yang ketiga, membasuh atau mencuci kedua tangannya 3 kali, dan maksud kedua tangannya di sini adalah kaffain, yaitu telapak tangan. Jadi bismillah, cuci tangannya 3 kali. Ini sunnah, tidak wajib. Ini sunnah, tidak wajib. Jadi kalau tidak melakukannya tidak apa-apa. Jadi kedua nih sini aja dulu cuci. Sebelum mandi junub cuci. Wa ma lawathahu, dan juga mencuci apa yang terkontaminasi dari efek junub. Sebagaimana hadis Maimunah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW ketika beliau mandi junub, maka beliau mencuci apa yang telah terkotori oleh junubnya, gitu loh. Bekas dari mungkin jima dan semisalnya, dan daraba biyadihi al-ard. Kemudian beliau awil haid, atau beliau memukul dengan tangannya, yaitu tembok atau bagian bumi, bagian tanah, batu dan semisalnya 2 kali atau 3 kali. Ini hadis Maimunah. Ya. Jadi mungkin bagian selangkangnya dibersihkan, kemudian dipeper atau ditaruh di tanah atau semisalnya. Itu dalam hadis Maimunah. Mungkin kita pikir, kenapa harus kayak gitu? Dan ini yang diajarkan juga, tentunya ini hadis Nabi SAW. Ya. Kenapa Nabi melakukan itu, gitu loh? Ditaruh di tembok misalnya, apa bagian yang kotor kena kontaminasi dari jima dan semisalnya. Kenapa begitu? Wallahu a'lam. Karena di zaman itu air sedikit. Ya. Maka Nabi SAW butuh untuk melakukan itu agar cepat untuk menghilangkan apa yang kotor di tubuhnya, ya. Dan juga dalam hadis Maimunah, Nabi SAW membasuh kakinya di tempat lain, bergeser dari tempat tadi dia mandi junub, terus bergeser sejenak dan nyuci kakinya di tempat lain. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tetapi kenapa Nabi SAW melakukan ini? Sebabnya adalah karena kalau yang tadi memukul atau mengoles ke tembok itu karena air sedikit, sehingga enggak pakai air cuciinnya, pakai tanah atau pakai tembok. Dan melangkahnya Rasulullah SAW beberapa langkah dari tempat tadi mandi junub itu karena bawahnya itu tanah. Sehingga kalau mandi bekas junub gini, takutnya kan masih becek nih. Ya, jadi masih agak kotor bawahnya, maka pindah ke tempat lain dan nyuci kaki di situ untuk memperbarui pembersihan. Karena bawahnya tanah, mengendap atau menggenang. Beda dengan sekarang zamannya, itu apa? Kamar mandi sudah ada alirannya. Faham gak di sini bedanya? Ini nanti kalau misalnya di kajian-kajian fikih, dalam fikih sunnah, itu akan diajarkan kronologi tata cara mandi junubnya Nabi SAW. Biasanya kita itu akan agak terheran.
Apa iya pukul nanti tembok? Apa iya jalan dulu berapa langkah kemudian baru cuci kaki? Betul itu, Nabi melakukan itu, sahih. Dan itu menjadi sunnah. Tetapi dilihat sebab adanya Nabi SAW melakukan itu sebabnya apa? Pertama, air sedikit. Kedua, tekstur permukaan bawah kamar mandi itu tanah dan bisa menggenang. Dan kemungkinan tidak ada apa? Saluran untuk keluar. Ya, jadi kotor. Jadi ke tempat lain yang masih kering dan dibersihkan kakinya. Itu begitu. Kalau dalam riwayat Abu Dawud, Nabi SAW melarang wudu di kamar mandi. Nabi melarang wudu di kamar mandi. Lalu dipahami darinya bahwasanya wudu di kamar mandi itu terlarang. Lah emang zahirnya hadis kayak gitu. Cuman kita harus melihat konteksnya ketika itu. Kamar mandi di zaman Nabi ya enggak kayak kamar mandi zaman sekarang. Karena sebab terlarangnya adalah ketika apa? Air itu tergenang. Ya kan kita pipis di situ misalnya, terus air tergenang atau terciprat dan semisalnya, maka jangan wudu di situ. Nanti kena najis lagi. Gitu loh. Nah kalau misalnya dengan adanya sekarang ada wastafel, ada toilet duduk, toilet jongkok dan juga ketika ada lantainya juga enggak tanah dan air juga bisa ke alirannya, maka ini beda. Ya gitu loh. Maka enggak terlarang enggak terlarang wudu di kamar mandi. Ya, makanya dalam Syarah Sunan Abi Dawud karya Ibnu Raslan Asy-Syafi'i itu hadis ini diikat dengan apa? Larangan ini diikat dengan terlarangnya wudu di kamar mandi jika kamar mandi itu tidak ada lubang aliran airnya. Adapun jika ada tidak tergenang airnya, maka enggak masalah wudu di kamar mandi. Itu dipahaminya seperti itu. Karena kadang ada pertanyaan, Ustaz, ada larangan wudu di kamar mandi. Betul. Tetapi pahami lagi konteksnya Nabi ketika itu larangannya. Ya. Azan yang sudah kita jabarkan di kajian-kajian Ahad dan juga kajian di sini juga. Azan Bilal bin Rabah kalau hayya 'alas shalah apa? Ke kanan, ke kiri, ya. Itu karena konteksnya kita itu enggak ada speaker. Jadi butuh ke sini supaya suaranya ke sana, sini suaranya ke sana. Kalau sekarang dilakukan dengan fix terinstall begini, antum ke kanan enggak kedengeran malah. Jadi harus dipahami juga konteksnya ketika itu dan ternyata ada perbedaan dengan keadaan sekarang. Nah, jadi tadi Nabi SAW dalam hadis Maimunah memaparkan mungkin bekas kontaminasi jima dipaparkan di tembok atau di tanah. Wallahu alam itu karena air ketika itu masih sedikit sehingga enggak mau menghabiskan banyak air untuk membersihkan itu. Nah, sekarang air banyak. Kemudian juga bergesernya beliau dari tempat mandi junub menuju ke beberapa langkah berikutnya. Itu karena apa? Karena kamar mandi mungkin airnya tergenang dan bekas dari mandinya di beliau. Jadi geser sedikit supaya genangan ini enggak terciprat ke beliau. Itu masih yang kedua. Kemudian yang ketiga, itu yang keberapa ya? Jadi tadi niat, baca bismillah, kemudian membasuh tangannya 3 kali dan ya membersihkan apa-apa yang membasuh tangannya 3 kali dan membersihkan apa-apa yang kotor. Wa yatawaddo, yang keempat wudu. Ya, wa yatawaddo wudu ahlis shalah. Wudu persis dengan kayak wudu mau salat. Wudu persis seperti wudu mau salat. Dan ini seolah-olah ya ini menunjukkan wudu sempurna sampai kaki. Walaupun dalam riwayat lain ada indikasi menunjukkan kaki nanti dulu, kaki di akhir. Tapi terserah, al-muhim yang penting wudu aja dulu. Wudu itu yang keempat. Kemudian yang kelima, wa yahfiya ala ra'sihi thalathan turawih.
yaitu mengguyurkan ke kepalanya 3 kali, yang mengguyurkan air ke kepalanya 3 kali sampai ke bagian permukaan kepala. Itu semua kena air, semuanya kena air gitu. Jadi setelah wudu, kan kalau wudu kan kepala itu kan diusap. Nah, setelah itu kepalanya dibasuh, disirami dengan air. Kalau orang punya padat atau orang punya panjang tebal gitu, maka dia lakukan pemijatan supaya air itu masuk ke semuanya gitu. Jadi bedanya bagian kepala saat wudu dengan bagian kepala saat mandi junub adalah kalau saat wudu bagian kepala itu cukup diusap saja, nggak usah basah-basah, nggak apa-apa, basah kecil biasa aja. Tapi kalau mandi junub atau mandi setelah haid, mandi setelah nifas, maka ini membasuh dan harus semuanya kena, rambut dan juga kepalanya kena semua. Makanya Nabi SAW melakukan apa? Yaitu hasi, yaitu air diguyurin dan dipijat-pijat sampai kena semuanya. Ini di hadis Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau radhiyallahu anha, "Tsumma yukhallilu biyadihi sya'rahu." Kemudian Nabi SAW menyela-nyela rambutnya dengan tangannya sampai beliau menyangka itu sudah membasahi seluruh dari kulit kepalanya. Dan itu 3 kali. Ya, dan itu 3 kali. Taib. Dikatakan oleh sebagian ulama bahwasanya 3 kali. Nah, di sini 3 kali. Taib. Di sini kata Musa al-Hajjawi, wa ya'umma badanahu ghuslan thalatha. Jadi kalau misalnya tadi kepala 3 kali disiram, sekarang baru badan 3 kali disiram. Badan 3 kali disiram. Ya, atau boleh juga dia kepala disiram 3 kali, badan itu mengikuti badan. Jadi kepala seret gitu, kepala diginiin semua kena, terus badan juga sekali, 2 kali, 3 kali gitu. Ya, al-muhim di sini kata ulama, ya sebagian ulama mengatakan begini. Salasah marrat, 3 kali antum guyur itu sebenarnya 3 kali di sini bukan hanya kepala, melainkan 1 kali ke bagian kanan, bukan seluruh kepala. Jadi begini, enggak gini nih. Seret 1, seret 2, terus badan. Seret 3 badan. Sebagian ulama mereka mengatakan tata caranya bukan gitu. 3 kali bukan gitu, tapi 3 kali gini. 1 kanan, kena kanan dan badannya bagian kanan. 2 kemudian kiri. Ya, dan bagian badan kiri. 3 tengah, terus bagian badan tengah gitu. Jadi ulama 2 pendapat di sini tentang masalah mengguyur 3 kali. Kayak gimana tata caranya? Ada yang mengatakan mengguyur normal seluruh kepala. Seluruh kepala ditakhlil atau disela semuanya, terus badan seluruhnya. 2 kali gitu lagi, badan seluruhnya. 3 kali gitu lagi, badan seluruhnya. Ini cara pertama, kata sebagian ulama. Sebagian ulama lain lebih ke cara begini, yaitu sekali kanan dulu, kena kanan. Sekali kiri dulu, kena kiri. Sekali tengah. Dan ini yang model kedua ini karena mengikuti bagaimana Nabi SAW yang kadar hadis lain riwayat Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyukai at-tayammun, yaitu menyukai apa-apa mendahului yang bagian kanan. Makanya dimulai dari kanan dulu. Ya. Taib. Kemudian yang berikutnya saya juga enggak ingat nomor berapa nih. Berikutnya wayadlukahu dalk yaitu mengarsir
seluruh badan dengan tangannya. Ini sunnah. Mengarsir seluruh badan dengan tangannya, yaitu apa? Memijat seluruh badan dengan tangannya. Yaitu memijat di sini maksudnya mengarsir air supaya sampai ke seluruh bagian badan. Karena kalau cuman diguyur doang takutnya enggak kena. Takutnya ada bagian yang kena, atau ketiak misalnya, atau belakang lutut dan semisalnya. Ya. Kemudian wayatayaman, yaitu memulai dari kanan. Nah, ini yang tadi kita sebutkan. Memulai dari kanan kalau bisa. Di sunnah, ini sunnah mulai dari kanan. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi tarajjulihi wa tana'ulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Sesungguhnya Nabi SAW itu menyukai memulai dengan bagian kanan, baik di nyisirnya, dimulai kanan. Nyisirnya Nabi dimulai dari kanan. Disisir kanan. Kalau misalnya kita sisir nih, kita mau di belah tengah kayak mau ke belakang atau ke depan atau gimana, dimulai dari kanan dulu. Ya, dimulai dari bagian kanan dulu. Ya, baru kemudian kiri. Wa tana'ulihi, yaitu pakai sendal dimulai dari kanan dulu. Wa tuhurihi, dan dalam bersuci beliau juga mulai dari kanan dulu. Ya. Kayak misalnya wudu, tangan kaki mulai dari kanan dulu. Kalau ke telinga itu bareng-bareng, tapi kalau tangan atau kaki itu dari kanan dulu. Kalau seseorang ada yang berwudu kemudian memulai dari kiri, maka sah wudunya. Karena memulai dari kanan itu tidak wajib. Memulai dari kanan itu tidak wajib, tapi sunnah. Ya. Taib. Kemudian berikutnya wa yaghsila qadamaihi makanan akhar, dan membasuh atau mencuci kedua kakinya di tempat lain. Ini yang tadi kita sebut. Setelah dia membasuh seluruh dari tubuhnya, nah, giliran pas cuci kaki pindah tempat. Karena setelah membasuh ini kan air itu ke bawah dan menjadi suatu genangan air bekas dari mandi junubnya, mungkin terkontaminasi dengan kotoran-kotoran. Maka pindah sejenak ke bagian lain, ke tempat lain. Ya. Namun wallahu alam, yang zahir wallahu alam, pindah tempat beberapa langkah, mungkin ke tempat kering atau apa, itu hanya indal hajah, ketika apa? Ketika dibutuhkan saja. Misal ketika permukaan bawah ya kamar mandi itu adalah tin, tanah yang basah misalnya, maka dia perlu minggir. Ya. Karena kalau misalnya dia tidak minggir, mungkin kakinya akan tetap kena dengan bekas dari mandi junubnya tadi, yang mungkin ada hal yang najis atau hal yang kotor. Nah, jadi kalau misalnya sekarang dengan adanya lantai dari ubin dan semisalnya, ya, maka cukup disiram aja bagian bawahnya, maka insya Allah akan hilang gitu kan. Kemudian kita masih di tempat yang sama, di posisi yang sama, kita membasuh atau mencuci kaki kita, seperti itu. Itu tadi cara yang sempurna dengan segala sunnahnya. Adapun al-mujzi wal mujzi, cara yang mencukupi. Memang enggak sempurna. Ya udah, modalnya modal wajibnya aja. Yang harusnya yang harus aja. Maka kata beliau, wal mujzi an yanwiya wa yusammiya wa yu'amma badahu bil ghusli marratan wa yatawadda bimud wa yaghtasil taib. Di sini an yanwiya, dia niat ya. Jadi cuma niat, baca bismillah, kemudian mengarsir seluruh badan dengan air sekali. Dah itu. Dah 3 itu aja kalau dalam mazhab ini. Niatan itu wajib. Jelas. Syarat sah bahkan. Kemudian baca bismillah dalam mazhab wajib, walaupun yang lebih sahih tidak wajib. Dan yang ketiga, seluruh badan terkena dengan air, itu 3 itu dalam mazhab. Kalau misalnya saya ingin katakan di sini yang sahih Allahu a'lam adalah kalau mau mandi junub yang mencukupi,
cukup niat junub, niat mandi junub atau niat membersihkan diri dari hadas atau niat untuk sholat dan mengarsir seluruh tubuh dengan air termasuk kumur-kumur dan istinsyak. Nah itu yang sahih. Kumur-kumur dan istinsyak itu juga merupakan kewajiban. Nah kalau misalnya seseorang dia junub, kemudian dia pengen mandi junub dengan cara dia nyemplung di kali atau di kolam renang yang suci, dan dia niatan mandi junub, dia langsung nyemplung, blek gitu. Terus pas dia naik ke atas, tanpa dia gini-giniin badannya, naik ke atas, dan dia udah kumur-kumur atau dia udah masuk juga air ke dalam hidungnya. Pertanyaannya, apakah sah mandi junubnya? Ayo. Sah mandi junubnya. Ya, karena apa? Telah memenuhi kriteria syarat sah mandi junub, yaitu niatan ada udah. Terus air terkena ke seluruh tubuhnya, sah. Terus terjadi istinsyak. Bahkan sebagian ulama, terutama ulama Syafi'iyah, tidak mensyaratkan kumur-kumur dan istinsyak. Enggak mensyaratkan itu. Yang penting niat dan seluruh anggota tubuh udah kena air, dah cukup. Keluar dari kali, dia udah selesai mandi junubnya. Walaupun dia lagi masih pakai baju. Yang penting seluruh airnya itu sudah seluruh badannya udah kena basuhan air mandi junub ini. Ya begitu. Baik, sampai sini ada pertanyaan enggak jemaah ikhwan? Tafadhal Pak, silakan. Ya. Pakai shower. Ya. Pakai shower itu malah lebih afdol, ya. Kenapa gitu? Karena secara kuantitas air sebenarnya lebih irit. Umumnya gitu ya kalau shower ya. Nah, bagaimana cara menjadikan itu 3 kali? Kita pengen ngikutin plek sunnah gini. Sunnah Nabi SAW ketika nyebutin 3 kali, itu kan memang caranya kalau dalam zaman kita pakai gayung ini gitu kan. Tapi yang semakna dengan itu bisa, yaitu shower 3 kali. Nah 3 kali itu gimana cara ngitungnya? Maka di sini cara ngitungnya adalah ketika shower gini sekali matiin. Ya. Kemudian ini lagi matiin lagi. Kayak gayung gini. Ini kan 1, 2 kalau shower 1. Terus kita mungkin pindah sedikit, 2 pindah sedikit. Maka 3 di sini ada 3 cidukan atau 3 pengambilan air. Sama seperti wudu. Ketika kita mau 3 kali tangan 3 kali, itu gimana coba? Bukan ini tuh bukan cidukan. Ini bukan 3 kali. Kayak gini gerakan tangan ini bukan 3 kali maksudnya. Yaitu pengambilan air itu 3 kali. Gimana? Ya. Ini 1. Ini masih 1 nih. 2. Ini namanya 3 kali. 3 pengambilan airnya. Nama di junub juga gitu, gitu kan. Kalau misalnya kita shower gini terus di bawahnya terus shower gini kita gini, maka ini terhitung sekali. Bagus nggak? Ya bagus aja, nggak masalah. Ya cuman itu bukan hitungan 3 itu, begitu. Jadi hitungan 3 itu hitungan cidukan. Ya seperti itu. Tapi memang shower malah lebih irit. Semakin lebih irit itu lebih afdal, lebih bagus. Kecuali shower hotel, biasanya shower hotel tuh deras banget gitu, jadi malah itu agak mubazir kalau shower hotel. Gitu Pak. Ada lagi ya Pak Farudin. Apa-apa yang berkaitan dengan kanan Pak. Ya tergantung kondisi rambut beliau kayak gimana ketika itu. Ya kalau panjang mungkin ke sebelah kanan bisa, atau pas di sebelah kanan. Al-muhim di sini tayamun
itu memulai dari kanan, dan mulainya itu kan kalau rambutnya laki-laki ya bisa memulai, yaitu kalau ke belakang ya mulai dari kanan. Kalau dia mau ke kanan. Al-muhim apa-apa yang berkaitan dengan dianggap memulai dari kanan, gitu loh. Tapi kalau sepertinya wallahu alam zahirnya adalah yaitu dimulai dari apa-apa yang sebelah kanan, bukan menuju ke kanan. Walaupun ya menuju ke kanan itu juga berkaitan dengan kanan, tapi zahirnya wallahu alam itu apa-apa yang di sebelah kanan gini. Mau dia kayak ginilah, mau dia kayak ginilah, yang penting dahulukan kanan dulu gitu. Seperti itu. Kayak misalnya kalau misalnya jenggot pun menyisir jenggot, dan Rasulullah SAW menyisir jenggotnya mulainya juga dari kanan. Kan enggak kiri terus supaya ke kanan, enggak gitu. Gini. Tapi dari kanan, diratain, dibenerin gitu. Seperti itu. Ya. Ada lagi jemaah? Kita mungkin cukup sampai sini insyaallah untuk tata cara wudu, tata cara mandi junub. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, besok insyaallah Jumat subuh kita akan bahas tentang fikih azan biiznillah taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.